Ketika paginya tiba, Maki pun pergi dan sampailah mereka di rumah Asanagi. Asanagi pun langsung masuk dan ternyata sudah ditunggu oleh ibunya. Ibunya juga menyuruh Maki untuk masuk juga ke dalam dan memperkenalkan dirinya adalah ibu dari gadis nakal ini. Maki meminta maaf atas apa yang telah terjadi sebelumnya. Maki sebenarnya ingin membangunkan Asanagi, tapi ia malah ikut tertidur juga. Ibu Asanagi berkata untuk tak perlu khawatir karena itu adalah kesalahan Asanagi sendiri. Asanagi yang kesal berkata kalau ia sudah meminta maaf sejak kemarin. Tapi bagi ibu Asanagi, meminta maaf tidaklah cukup. Asanagi beruntung Misaki, ibunya Maki, sangatlah baik. Jika Asanagi tak dibantu, Asanagi bisa dapat masalah besar kemarin dan kembali menegur Asanagi. Asanagi pun mengerti maksud ibunya dan mereka berdua kembali meminta maaf atas apa yang sudah terjadi dan akan lebih berhati-hati ke depannya. Ibu Asanagi merasa kalau itu sudah cukup untuk sekarang dan menyuruh mereka masuk ke dalam. Ibunya bertanya apakah Asanagi ingin makan apa dan menjawab kalau Asanagi hanya ingin makan buah saja. Ibunya juga mengajak Maki untuk ikut sarapan bersama mereka dan dengan rasa canggung Maki menerimanya dengan senang hati. Maki merasa tak tenang yang membuat Asanagi berkata kalau ayahnya sudah berangkat kerja sedangkan kakaknya masih tidur. Maki mengerti dan mungkin harus bertemu mereka lain kali. Asanagi senang mendengarnya karena Maki akan datang ke berkunjung lagi. Ibunya Asanagi juga mendengarkan percakapan mereka dan tak menyangka kalau Maki akan datang lagi. Tapi mereka pura-pura tak mendengar dan berbicara soal buah yang ada di hadapan mereka. Ibunya tak menyangka kalau anak gadisnya membawa seorang laki-laki ke rumahnya. Ia benar-benar kaget karena ia mengira Asanagi sedang bersama Amami. Asanagi menjadi panik dan meminta merahasiakan hal ini dari Amami. Tapi Maki merasa Amami pasti akan mengetahui masalah ini nantinya. Ibunya pun bertanya ke Maki, bagaimana Maki bisa mengenal Asanagi Umi anaknya? Itu karena terkadang anaknya membicarakan teman barunya, tapi Asanagi tak pernah berkata siapa yang dimaksud itu. Tapi sekarang ibunya mengerti kenapa Asanagi merahasiakannya, karena itu adalah pacarnya. Mendengar itu membuat Asanagi menjadi tersipu malu dibuatnya. Asanagi berkata kalau ia tak perlu menjelaskannya dan lebih baik makan buah saja, yang membuat ibunya tak menyangka dengan sisi anaknya yang seperti ini. Asanagi yang memakan buah itu tampak kesulitan, tapi Maki akan bantu mengupasnya untuk Asanagi. Melihat itu, ibunya Asanagi tak menyangka kalau Maki seterampil itu. Maki tak menyangka kalau ia berkata lain kali akan mampir lagi. Jika ia bisa datang kemari, itu akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Dan jika saat itu tiba, maka Maki bisa dengan bangga mengatakan kalau ia adalah temannya Asanagi Umi. Dan kembali ke sekolah, Bu Guru berkata kalau sekolah akan mengadakan festival budaya bulan depan. Karena itu Bu Guru akan menentukan perwakilan kelas mereka hari ini. Mereka membutuhkan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan agar bisa mengikuti rapat dan semacamnya. Dan bertanya apakah ada yang mau menjadi relawan. Tentu saja tak satu pun dari mereka bersedia. Karena itulah Bu Guru sudah menyiapkan sebuah undian untuk hari ini. Maki merasa tak tenang karena ia selalu sial jika berkaitan masalah semacam ini. Dan benar saja, Maki terpilih sebagai perwakilan dari laki-laki. Bu Guru pun mengumumkan kalau Maihara Maki yang akan mewakili pihak laki-laki. Dan selanjutnya mereka mencari perwakilan dari pihak para perempuan. Maki merasa kalau ia sangatlah sial dan tampaknya para murid laki-laki juga tak ada yang ingin menjadi perwakilan karena sibuk dengan klubnya. Maki merasa kalau memang lebih baik orang seperti dirinya yang tak punya kegiatan apa-apa. Tapi ketika hari H tiba, Maki bisa saja dilupakan orang lain dan merasa itu lebih menyedihkan lagi. Dan tiba-tiba Amami datang menghampiri Maki dan berkata kalau ia tak sabar menantikan festival budaya yang membuat Maki terdiam dibuatnya. Maki merasa kalau Amami pastinya akan sangat menikmati festival budaya dan Amami berkata kalau ia sangat menyukai festival seperti ini dan mengajak Maki untuk berkeliling bersama Amami nantinya. Dan tanpa sadar Maki mengiyakannya. Tapi tampaknya para murid laki-laki tak senang melihat Maki bersama Amami. Amami berkata pastinya menjadi perwakilan itu sangatlah sibuk dan jika Amami dapat peran itu, ia meminta Asanagi agar dapat membantunya. Dan para pria yang cemburuan di sana berkata pasti pihak perempuan
perempuan akan kesulitan karena harus bersama Maki dan merasa kalau Maki hanya menjadi beban saja dan menertawakan Maki. Maki hanya bisa terdiam dan Asanagi tampak sangat kesal mendengarnya. Nita juga kesal karena rasa cemburu mereka malah merendahkan orang lain. Asanagi benar-benar kesal, tapi ia hanya bisa terdiam. Semua murid juga tampak senang karena tak bersama Maki dan Maki merasa kalau memang benar adanya dirinya yang menjadi beban. Nita juga merasa kalau suasana di kelas menjadi sangat berat dan merasa itu terlalu berlebihan. Nita pun memanggil Amami karena ini adalah gilirannya. Amami pun berjalan ke depan kelas dan berteriak sembari bertanya apakah mereka semua membenci Mai Haramaki atau apa. Dan cerita pun berlanjut.